Pemerintah melalui Kemendikbudristek sudah mengizinkan pembelajaran tatap muka PTM di seluruh daerah di tanah air sejak 30 Agustus lalu. Harapannya tentu saja memberikan kesempatan kepada para siswa dan juga para pengajar untuk memaksimalkan proses belajar mengajar yang selama lebih dari 1,5 tahun terganggu karena kondisi pandemik. PTM pun dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan aturan tegas untuk menghentikan kegiatan PTM jika kemudian ditemukan kasus positif COVID-19 di sekolah, maka proses pembelajaran akan kembali dilakukan secara daring. Namun sayangnya kasus siswa positif terpapar virus corona banyak terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Hal ini terlihat dari data yang dirilis kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim pada tanggal 23 September lalu. Tercatat 1.299 sekolah menjadi klaster COVID-19. Dengan 7.285 tenaga kependidikan serta 15.655 anak positif tertular virus corona. Kementerian Kesehatan pun mencatat 126 wilayah mengalami lonjakan kasus di bulan November ini yang dipicu oleh pelaksanaan PTM dan juga takziah. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri, mengingat secara nasional angka kasus positif COVID-19 sedang mengalami tren penurunan dan status PPKM pun diturunkan hingga ke level 2 dan 1. Lalu bagaimanakah pemerintah pusat dan daerah mencermati klaster sekolah dan lonjakan kasus positif anak usia sekolah ini? Apakah sekolah sebenarnya sudah siap dengan protokol kesehatan yang memadai? Ataukah kasus penularan terjadi bukan di lingkungan sekolah, namun saat anak pulang dari kegiatan belajar? Tim TV One mengabarkan. Ya, apa yang Anda saksikan tadi mungkin itulah menjadi sesuatu yang dilematis. Di tengah saat ini ada atau penambahan kasus siswa yang positif, tapi beberapa pemerintah daerah juga menambah jumlah sekolah yang diperbolehkan melaksanakan sekolah tatap muka berdasarkan dengan kesiapan. Ada yang mengatakan tidak ada relevansinya, bahwa kalau sekolah itu siap wajib diberikan hak untuk menggelar PTM. Tapi ada juga khawatir, kan sudah mulai terbentuk klaster di sekolah. Nah, itu akan saya bahas di malam hari ini pastinya. Di studio TV One sudah ada di sini Ibu Retno Listiarti. Selamat malam, assalamualaikum Ibu. Malam, waalaikumsalam Mbak. Kita juga telah tersambung ya Ibu Retno ini dengan Bapak Sony Hari Harmadi yang merupakan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Pak Sony, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya. Bu Retno. Sambil saya menunggu dua kepala daerah yang nanti saya akan berbincang dengan mereka mulai dari Wali Kota Tangerang Selatan bahkan juga Wakil Bupati Gunung Kidul. Tapi mungkin pertama kali saya ke Ibu Retno terlebih dahulu. Bu, ini kan masih belum ada kata sepakat ya menyimak atau melihat mengkategorikan bahwa penambahan kasus di sekolah ini sudah mengkhawatirkan. Bisa kita kategorikan bahwa sudah ada klaster di sekolah atau tidak? Menurut Ibu Retno bagaimana? Ya, kalau Yogyakarta saya mengapresiasi ya, karena Setdanya pun sudah mengumumkan bahwa itu klaster sekolah. Sebenarnya dia disebut klaster kan kalau penularannya cukup banyak. Kalau nggak tahu ya Pak Sony ya, tapi kalau yang saya baca itu kan di atas 4 ya, 4 yang tertular maka dianggap klaster. Nah, kalau terkait dengan Yogyakarta ini kan ada beberapa kabupaten kota ya. Nah, kalau yang kasus tadi guru itu kan sebenarnya guru SMK yang Bantul ya. Nah, itu kejadiannya 2 bulan lalu kalau dari pemantauan kami. Jadi si guru ini dinyatakan positif, tapi udah dinyatakan positif memang dia tidak ngajar di SMK-nya, tapi dia guru ngaji di TPA. Lalu dia ngajar ngaji dari hasil tracing 3T-nya, maka semua anak ngajinya itu yang jadi muridnya semua positif. Dan mereka anak SD nih, jadi dia guru SMK, tapi untuk TPA dia ngajar anak SD. Nah, jadi anak-anak SD ini kan belum vaksin ya Mbak. Nah, karena belum vaksin juga, ya jadi dia kemudian tertular dari gurunya. Nah, kabarnya kalau dari yang kita konfirmasi, guru ini nggak percaya COVID gitu. Walaupun dia sudah dinyatakan secara itu positif ya PCR, tapi dia tetap kemudian mengajar dan dia tertular menurut hasil tracing itu adalah dari takziah itu. Nah, ini yang kemudian berbahaya banget ya seorang guru
tapi dia tidak percaya kalau COVID ini dia tidak percaya. Ini yang perlu menurut saya dibina dan diedukasi. Yang kedua, sebenarnya kalau di Sleman dan lain-lain ini kan angkanya di Jumat kemarin pun bertambah ya. Nah, ini dari hasil sebenarnya 3T. Jadi secara acak mereka mengetes guru dan murid, tentu dengan pembiayaan pemerintah daerah ya. Nah, itu dites setelah PTM berlangsung dan ternyata ditemukan beberapa yang positif. Nah, karena di satu tempat itu cukup banyak, maka kita bisa menyebut sebagai klaster sekolah. Tapi kalau Tangerang Selatan, menurut informasi yang kami peroleh, itu juga melakukan 3T sebenarnya ketika PTM sudah dilakukan. Nah, di sini ada satu sekolah, misalnya OB-nya kena, gurunya ada yang kena, muridnya ada yang kena, tapi jumlahnya rata-rata tidak lebih dari 2, sehingga mereka kemudian menyatakan ini bukan klaster sekolah. Kalau Pak Sony sendiri ini bagaimana Pak? Apakah sudah dikategorikan ini sudah terbentuk klaster atau belum Pak? Sebetulnya kalau melihat jumlah kasus belum ya, tetapi kan kita sangat berhati-hati. Artinya ketika muncul kasus dan berisiko menularkan yang lain karena intensitas kontak, itu tentu kita sangat berhati-hati. Dan di dalam pembelajaran tatap muka terbatas, ketika mereka belajar dalam waktu yang cukup lama bersama-sama dan ada yang positif, maka tentu kita harus sangat berhati-hati. Nah, jadi kami mendorong agar semua pihak mencermati semua data yang ada, lalu kemudian juga melakukan surveillance secara aktif ya. Kalau tidak salah baru 2% sekolah di Indonesia, institusi pendidikan yang melakukan surveillance. Jadi harus dilakukan random check terhadap warga di satuan sekolah yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Kalau kita lihat dari data, ini kan baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan seterusnya itu kan rata-rata sudah hampir 50% semua, bahkan beberapa di atas 50% yang sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi memang ini menjadi perhatian, sekecil apapun kasus yang muncul harus menjadi perhatian dan ada tindak lanjutnya. Baik, sekarang saya sudah melihat di sini Ibu Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek di sini. Ibu, selamat malam Ibu Sri. Selamat malam Mbak Tata Anissa. Ya, Ibu, kalau tadi kita sudah berbincang kan ada dua pandangan yang berbeda. Dari Pak Sony mengatakan bahwa kita lihat dulu data, tapi di sini dari Ibu Retno mengatakan ya khawatir juga kalau setiap satu kasus ini juga harusnya menjadi concern dari pemerintah. Dari pihak Kemendikbudristek ini bagaimana Bu melihat? Sudah ada di Sleman banyak kasus, di Bantul, Gunung Kidul, di DIY, apa seluruh DIY juga ini juga cukup mengkhawatirkan. Bagaimana? Iya Mbak, memang semua itu beresiko ya Mbak. Di rumah, belajar dari rumah beresiko di masa pandemi ini. Belajar di sekolah juga beresiko, terutama terkait kesehatan anak-anak kita di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini orang tua juga mengalami kekhawatiran yang cukup tinggi dengan belakangan ini ditemukan kasus-kasus. Nah, yang menjadi persoalan adalah diperlukan sebuah komitmen bersama pihak sekolah dan orang tua. Dan alhamdulillah beberapa daerah yang terkonfirmasi terhadap kasus COVID ini sudah menangani penanganan dengan baik. Kami tentunya dari Kemdikbud juga mengapresiasi pemerintah daerah yang memang sudah sangat aktif meningkatkan kerjasama dengan Satgas COVID, bahkan juga sudah melakukan penutupan sekolah jika di satuan pendidikan terjadi klaster misalnya, atau ada peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19. Persoalannya memang yang harus diperhatikan bersama adalah ketika peserta didik terkonfirmasi, tentunya harus dilakukan tracing ya, testing dan treatment kepada peserta didik atau guru atau warga sekolah lainnya yang terkonfirmasi. Ketika peserta didik itu atau orang yang terkonfirmasi itu setelah di tracing memang tidak berinteraksi dengan warga pendidikan yang lain di sekolah, sekolah tetap bisa dibuka, sebetulnya seperti itu. Namun sekali lagi, penerapan protokol kesehatan ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kami kementerian memang merasa prihatin dengan terjadinya euforia, terutama di lingkungan. Di lingkungan, apakah di lingkungan di
sekitar sekolah maupun di rumah maupun dimanapun. Ada rasa percaya diri ketika sudah divaksin. Nah, tentunya ini sifat-sifat ini yang harus kita kita komunikasikan bersama antara satuan pendidikan dan sekolah, dan peran kawan-kawan Satgas COVID di lingkungan sekolah, level sekolah maupun kabupaten kota ini harus terus melakukan pemantauan. Jangan menjadi lengah gitu, karena merasa masyarakat sudah mulai normal aktivitasnya, dan bahkan satuan pendidikan pun sudah dalam kurun waktu tertentu merasa baik-baik saja sehingga mulai lengah dengan implementasi protokol kesehatan. Kuncinya di situ, Mbak Caca. Baik. Perlu komitmen semua pihak agar menekan terjadinya klaster di satuan pendidikan. Baik, ini memang menjadi hal yang dilema ya ketika memang pemerintah saat ini sedang mendorong sekolah-sekolah untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Tapi mungkin saya ke Kak Seto. Kak Seto, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Kak Seto? Halo, iya, Ya. memang agak terbatas, makanya saya terpaksa menempelkan handphone saya. Tidak mengapa. Kak Seto, ini menjadi pertanyaan yang sangat klasik ya. Untuk dunia pendidikan atau untuk menyikapi kasus positif kepada siswa, bagaimana sebenarnya harus bersikap ketika ada penambahan satu kasus saja, PTM ini ya harus dikaji. Atau mungkin seperti pemerintah, sebentar lihat dulu positivity rate-nya, apakah cukup mengkhawatirkan atau tidak. Bagaimana Kak Seto? Iya, kalau kita melihatkan sesuai dengan peringkat hak anak, maka hak anak yang paling tinggi, yang paling utama adalah hak hidup, itu dulu. Kemudian kedua adalah hak tumbuh kembang, adalah hak sehat. Jadi berarti hidup, berarti juga jangan sampai terpapar virus corona yang bisa mengancam kematian. Dan kita juga tahu bahwa kematian anak di seluruh dunia yang tertinggi adalah tercatat di Indonesia. Jadi mohon betul-betul itu diutamakan keselamatan hidup anak-anak. Kemudian kedua juga hak sehat. Jangan sampai sudah terpapar walaupun sembuh, tapi juga ada bagian organ-organ tubuh anak yang rusak juga, termasuk juga mungkin kemampuan berpikirnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa marilah kita melihat lebih bijak makna pendidikan. Pendidikan kan kalau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah kira-kira isinya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi bukan sekedar mengisi kepala anak dengan sekedar berbagai hafalan, tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam, menumbuhkan kekuatan dan potensinya masing-masing. Kemudian kita lihat sisi pendidikan, kan bukan hanya teks atau ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga ada unsur etika, unsur estetika, unsur nasionalisme, unsur kesehatan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita juga tahu bahwa dalam Undang-Undang Sistemnas itu pendidikan bisa jalur formal, bisa non formal dan informal, dan itu bisa saling menggantikan atau saling melengkapi. Jadi marilah kita lakukan mana yang terbaik untuk anak. Jadi tidak usah terlalu digeneralisasi. Ada yang memang betul-betul aman sudah daerahnya bukan hanya tapi sudah betul-betul hijau, maka dimungkinkan yang terbatas lagi tetap dengan pemantauan yang sangat ketat. Yang memang belum, meskipun resiko dan biarlah tetap di rumah, tetapi itu tadi dengan tidak menekankan pada tuntutan kurikulum yang terlalu ketat, terlalu berat, sesuai dengan kurikulum dalam keadaan normal. Ya. Jadi berbagai kelenturan dan penekanan pada merdeka belajar itu betul-betul diciptakan karena semua anak pada dasarnya senang belajar, tapi belajar yang menyenangkan, yang ada unsur kegembiraan. Dan ini juga bukan wajib belajar, tapi hak belajar yang dipenuhi. Sehingga termasuk kalau Mas Menteri dengan surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020 kemarin menekankan belajar kehidupan, kurikulum kehidupan yang perlu ditekankan agar bagaimana anak-anak itu betul-betul bisa menghadapi pandemi yang berkepanjangan itu. Menarik ini juga sekali. bagian dari pendidikan.
Begitu. Kak Seto, ditahan dulu karena nanti sesaat lagi saya minta tanggapannya dari pemerintah di sini, mulai dari Pak Sony bahkan Ibu Sri, karena ternyata di antara poin yang disampaikan oleh Kak Seto ini, apakah pemerintah tidak mempertimbangkan bahwa pertama dan kedua adalah hak hidup dan hak sehat, bukan positive rate atau beradaptasi dengan pandemi. Sesaat lagi.